Melalui kongres biasa yang digelar Minggu 15 Januari 2023, PSSI telah menetapkan 7 orang yang bertugas sebagai Komite Pemilihan Pengurus Baru PSSI periode 2023-2027 dan 4 orang Komite Banding Pemilihan. Mantan Ketua Umum PSSI Lanyala Mataliti menjadi orang pertama mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 pada Jumat lalu. Lanyala mengaku berniat maju untuk menyelesaikan pekerjaannya yang belum rampung ketika dia menjabat sebagai Ketua Umum dahulu. Saya juga sudah mendengar saudara Juni Rahman itu mengatakan kepada saya bahwa percuma saya maju karena kalau saya maju tidak mungkin menang karena semuanya sudah diarahkan kepada Erick Thohir. Saya bilang silakan saja, yang pasti semua belum terjadi. Jadi kita ikhtiar, tetap kita jalan. Erick Thohir bagus, semuanya calon Ketua Umum PSSI bagus. Tapi yang menentukan dia jadi atau tidak bukan manusia. Yang menentukan itu adalah Yang Maha Kuasa. Manusia ini hanya sebagai ikhtiar. Calon berikutnya yang mendaftar adalah Menteri BUMN Erick Thohir. Pebisnis yang dekat dengan dunia olahraga ini mendaftar beberapa jam sebelum kongres biasa digelar. Erick Thohir berjanji akan memberantas mafia-mafia yang menggerogoti tubuh PSSI selama ini. Banyak teori. Sudah banyak teori dalam perbaikan sepak bola Indonesia. Betul nggak? Banyak teori. Banyak teori, banyak konsep. Sebenarnya yang harus kita lakukan adalah kita bernyali. Bernyali untuk sepak bola yang bersih dan juga sepak bola yang berprestasi. Itu yang terpenting. Mantan Sekjen PSSI dan Wakil Presiden AFF Ratu Tisha Destria ikut turun gunung dengan mendaftarkan diri sebagai calon Wakil Ketua Umum. Selayaknya ini adalah hal yang selama kurang lebih 20 tahun saya tekuni. Bagi saya sepak bola itu suatu pengabdian. Mungkin ini sedikit momen haru juga untuk saya sendiri ketika memutuskan untuk mengabdi dan bekerja di bidang yang akan selalu saya cintai, yaitu sepak bola. Tumpukan pekerjaan rumah telah menanti para calon ketua dan wakil ketua umum ini dalam rangka membangun sepak bola Indonesia. Menurut pendiri Pandit Football Andreas Marbun, ada 3 hal fundamental yang menjadi pekerjaan rumah para pengurus PSSI yang baru nanti. Industri sepak bolanya harus diperbaiki memang. Piramida kompetisinya diperbaiki, organisasi juga diperbaiki. 3 hal ini yang kemudian menjadi syarat kalau kita mau dapat prestasi timnas yang baik. Dan tugas Ketua Umum PSSI yang baru adalah kemudian juga untuk fokus untuk kemudian mendapatkan hasil yang timnas yang baik. Menurut Andreas, 135 orang di Stadion Kanjuruhan menjadi korban kelalaian PSSI menerapkan manajemen kompetisi yang baik. Ia berpendapat kunci untuk melakukan perubahan adalah memastikan kepengurusan yang baru nanti terbebas dari pihak-pihak di masa lalu yang terbukti tidak kompeten dan kredibel dalam mengurus organisasi. Di situ yang menurut saya letak jadi salah satu poin selain soal teknikal bahwa blueprint gitu. Ya memberanikan diri, jangan ada lagi orang yang diajak dong yang lama-lama. Orang yang terlibat kemarin di rapat Exco memberhentikan Liga 2 dan Liga 3 gitu. Ada di barisannya Pak Erick Thohir ketika mendaftar ke PSSI. Ya gimana ceritanya gitu? Ya jangan diajak dong. Orang-orang yang kemudian terlibat di masa lalu, kemudian kesalahan-kesalahan di masa lalu, ya jangan diajak. Selain itu, blueprint membangun sepak bola yang sistematis dan terstruktur perlu dibuat dan dijalankan. Seperti visi 100 tahun sepak bola Jepang misalnya. Usai ditetapkan sebagai calon tetap Ketua Umum PSSI nanti, para calon akan diberikan kesempatan memaparkan visi dan misi mereka kepada para voters sebelum pemilihan di Kongres Luar Biasa 16 Februari nanti. Diego Basro, Pranedia, Jakarta.